Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Devilona Akarim dari kelas 3B Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu pada bagian pendahuluan. Perbankan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan ekonomi umat. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan di dunia semakin pesat. Tidak hanya karena meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap ekonomi Islam, tetapi juga karena sistem ini terbukti lebih stabil dan berkeadilan, terutama pada masa krisis keuangan global. Namun pertumbuhan perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga industri pendukung seperti lembaga keuangan, regulator, lembaga pendidikan, lembaga riset, serta sektor teknologi dan inovasi. Mereka semua berperan penting dalam menciptakan ekosistem perbankan syariah yang sehat, efisien, dan kompetitif. Selain menjalankan fungsi keuangan, lembaga pendukung juga berperan dalam edukasi, promosi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, kegiatan yang dilakukan harus selaras dengan hukum Islam dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti 1. Riba atau bunga. Riba atau bunga adalah keuntungan yang diperoleh tanpa adanya usaha yang sah menurut syariat. 2. Gharar. Gharar yaitu ketidaksengajaan dalam akad atau transaksi yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. 3. Maisir. Maisir yaitu unsur perjudian atau spekulasi yang tidak pasti. Perbankan syariah juga berfokus pada aktivitas ekonomi yang halal, misalnya pembiayaan usaha yang tidak melibatkan alkohol, riba, atau perjudian. Sistem ini menekankan prinsip bagi hasil atau profit share melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah serta jual beli atau murabahah dan sewa atau ijarah. Dengan demikian, perbankan syariah bukan hanya lembaga keuangan, melainkan juga instrumen sosial ekonomi yang membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat sesuai ajaran Islam. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama yang diatur dalam syariat. Ciri utamanya adalah 1. Bebas dari riba atau bunga. 2. Menghindari gharar atau ketidakpastian. 3. Tidak mengandung maisir atau spekulasi untung-untungan. 4. Menjalankan kegiatan ekonomi yang halal dan adil. Perbankan syariah menekankan keadilan, kemitraan, dan transparansi antara nasabah dan bank dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian pada bagian ketiga yaitu peran lembaga keuangan. Jadi peran lembaga keuangan terutama bank syariah, unit usaha syariah atau BPRS
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Koperasi Syariah memiliki peran utama dalam menjalankan kegiatan operasional keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Peran pentingnya antara lain: yang pertama, sebagai penyedia jasa keuangan halal seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi. Kemudian menjamin kepatuhan syariah melalui adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memeriksa setiap produk dan transaksi. Kemudian menyalurkan dana ke sektor real, bukan ke spekulasi atau bunga, sehingga mendukung ekonomi produktif. Selanjutnya, meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi tanpa unsur riba. Lembaga keuangan inilah yang menjadi jembatan antara prinsip Islam dengan kebutuhan ekonomi modern, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berlandaskan etika dan nilai spiritual. Lembaga keuangan seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah berperan langsung dalam menyediakan layanan keuangan sesuai dengan hukum Islam. Tugas utamanya antara lain: yang pertama yaitu menyediakan produk dan layanan seperti pembiayaan murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya. 2. Memastikan setiap produk sesuai dengan standar syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi umat dengan mendukung kegiatan usaha yang halal. Selanjutnya kita masuk pada regulasi dan kebijakan, salah satu pilar penting dalam pengembangan. Jadi perbankan syariah adalah regulasi dan kebijakan pemerintah. Tanpa aturan yang kuat, industri keuangan syariah akan sulit berkembang secara sehat dan terpercaya. Di Indonesia, peran regulator dipegang oleh otoritas jasa keuangan yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah. Juga ada Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter syariah. Terus ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang menetapkan fatwa syariah untuk produk dan layanan keuangan. Kebijakan dengan regulasi yang baik dapat membantu pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, 2. menjamin stabilitas dan integritas sistem keuangan, 3. mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, 4. serta memperkuat posisi perbankan syariah di pasar global. Selanjutnya kita masuk pada bagian 5, yaitu pada edukasi dan pelatihan. Jadi edukasi merupakan fondasi penting bagi kemajuan industri perbankan syariah, yang dimana banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam bagaimana sistem keuangan syariah bekerja. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan pelatihan harus aktif dalam memberikan pengetahuan dan literasi keuangan syariah. Salah satu faktor penting dalam pengembangan perbankan syariah adalah peningkatan literasi masyarakat. Kemudian lembaga pendidikan dan pelatihan berperan untuk satu, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem produk dan keunggulan perbankan syariah. 2. Menyelenggarakan program pelatihan bagi tenaga kerja di industri keuangan syariah agar profesional dan memahami prinsip syariah. Peran lembaga pendidikan di
inovasi baru di bidang keuangan syariah. Kemudian kita masuk pada bagian 6, yaitu pada inovasi produk. Jadi inovasi adalah kunci dalam menarik nasabah baru dan memenuhi kebutuhan zaman. Perbankan syariah perlu terus berinovasi dengan satu, menciptakan produk keuangan modern yang berbasis dengan teknologi digital atau banking, wallet syariah, fintech syariah. Kemudian 2, menyesuaikan layanan dengan kebutuhan generasi muda tanpa melanggar prinsip Islam. Ketiga, mengembangkan skema pembiayaan baru seperti grant financing syariah, wakaf produktif, dan sukuk retail. Inovasi ini memastikan bahwa perbankan syariah tetap relevan, kompetitif, dan menarik di tengah perubahan global. Perbankan syariah harus selalu berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Inovasi ini juga dapat berupa satu, pengembangan produk pembiayaan digital yang berbasis syariah. 2, tabungan haji digital, wakaf tunai online, dan pembiayaan UMKM syariah. 3, integrasi dengan sistem fintech syariah yang membuat layanan yang lebih cepat dan transparan. Inovasi ini juga berperan penting untuk pertama, menarik nasabah baru, terutama generasi muda. Yang kedua, menyesuaikan layanan dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup yang modern. Ketiga, memastikan perbankan syariah tetap kompetitif dengan bank konvensional. Selanjutnya kita masuk pada bagian 7, yaitu kerjasama internasional. Jadi kerjasama antar lembaga keuangan syariah di berbagai negara memiliki manfaat besar, antara lain: 1, memperluas jaringan dan kolaborasi antar institusi perbankan syariah. 2, meningkatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar negara. 3, mendorong standarisasi global terhadap praktik keuangan syariah sehingga industri ini menjadi lebih kuat dan diakui secara internasional. Kemudian contohnya seperti kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi dalam mengembangkan pasar sukuk dan pembiayaan yang halal. Dalam konteks global, kerjasama antar negara sangat penting karena negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah membangun ekosistem perbankan syariah yang kuat. Indonesia perlu menjalin kolaborasi internasional agar dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman praktik terbaik atau best practices. 2, memperluas jaringan dan menciptakan standarisasi global perbankan syariah. 3, mengembangkan produk internasional seperti sukuk global dan wakaf internasional. Kolaborasi ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Selanjutnya kita masuk pada bagian 8, yaitu pada tantangan yang dihadapi. Perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan utama, yang diantaranya: 1, berkurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan manfaat bank syariah. 2, persaingan ketat dengan bank konvensional yang lebih dulu berkembang. 3, kurangnya inovasi dan aksesibilitas, terutama di daerah yang belum tersentuh layanan digital. 4, keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip syariah dan ekonomi modern. Untuk mengatasi hal ini,
diperlukan sinergi antara lembaga keuangan, industri, pendukung, akademik, dan pemerintah. Meski potensinya besar, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan di era global. Di antaranya, satu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat perbankan syariah. Yang kedua, minimnya inovasi dan promosi produk dibandingkan dengan bank konvensional. Tiga, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek keuangan dan syariah sekaligus. Empat, kendala regulasi lintas sektor yang kadang masih belum seragam antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah. Yang kelima, persaingan ketat dengan sistem konvensional yang lebih dulu mapan. Untuk mengatasinya dibutuhkan kerjasama yang kuat antara lembaga keuangan, regulator, akademisi, serta pelaku industri digital. Selanjutnya kita masuk pada bagian 9, yaitu peran teknologi. Jadi peran teknologi informasi menjadi elemen kunci dalam mempercepat pertumbuhan perbankan syariah karena manfaatnya antara lain. Yang pertama, dapat membantu proses digitalisasi yang melalui fintech syariah, mobile banking, dan online payment yang halal. Kemudian dua, membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Ketiga, memperluas jangkauan ke masyarakat luas, termasuk daerah yang terpencil. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat inklusi keuangan syariah. Teknologi informasi memiliki dampak luar biasa terhadap perkembangan perbankan syariah. Karena melalui kemajuan teknologi ini muncul berbagai inovasi seperti satu, fintech syariah atau financial technology yang memudahkan layanan digital yang berbasis syariah. Dua, mobile banking dan e-wallet yang halal untuk memudahkan transaksi umat. Kemudian tiga, penggunaan artificial intelligence atau AI untuk analisis risiko dan pelayanan pelanggan. Yang keempat, blockchain syariah untuk memastikan transparansi dan kehalalan transaksi. Jadi manfaat teknologi antara lain ada meningkatkan efisien dan kecepatan layanan, terus ada memperluas akses masyarakat layanan keuangan syariah. Kemudian ada meningkatkan partisipasi generasi muda dalam sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain, teknologi menjadi penghubung antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Baik, itulah penyampaian atau penjelasan dari saya, sehingga kesimpulannya peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah vital dan menyeluruh. Tanpa dukungan lembaga keuangan, regulasi yang kuat, edukasi, inovasi, dan teknologi, perbankan syariah tidak akan mampu berkembang secara optimal. Dengan kolaborasi, inovasi, edukasi, serta teknologi, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang berkelanjutan, kemudian kompetitif dan berdaya saing tinggi, serta mendukung kemajuan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat yang luas. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah krusial dan saling melengkapi, karena tanpa dukungan dari berbagai pihak, perbankan syariah tidak akan mampu berkembang secara optimal.
melalui kolaborasi antar lembaga keuangan, regulasi yang kuat, inovasi produk, pengembangan dan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi, kita dapat menciptakan satu ekosistem perbankan syariah yang berkelanjutan, kemudian dua, memiliki daya saing global serta memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah bukan sekedar alternatif sistem keuangan, tetapi merupakan solusi keuangan yang beretika dan berkeadilan yang mampu membawa manfaat dunia dan akhirat. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.